Halo teman-teman semuanya, sebelumnya selamat pagi. Kami dari kelompok 7 izinkan kami untuk mempresentasikan terkait tugas dalam mata kuliah jaringan komputer, yakni perancangan dan konfigurasi jaringan komputer menggunakan IP address, VLAN, dan subnetting pada perusahaan IT Solution. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama di sini ada saya, Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 2415091052, dan yang kedua di sini ada rekan anggota kelompok saya. Nama saya Imade Dwi Darmawan dengan NIM 2415091031. Baik, di sini kita langsung ke inti pembahasan. Jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan perusahaan dan juga gambaran dalam skenario-nya. Jadi di dalam kebutuhan perusahaan ini kita membutuhkan HR, IT, Finance cabang baru. Jadi yang pertama sih HR-nya berjumlah 30 perangkat. Yang kedua di sini kita menggunakan IT dengan 50 perangkat, namun berpotensial growth 10 apabila tersedia sebuah skenario. Lalu ketiga sini kita menggunakan Finance dengan 20 perangkat dan juga cabang baru potensi 25 perangkat. Ini apabila terjadi sebuah skenario ya teman-teman. Jadi total ini adalah 100 perangkat untuk saat ini. Akan tetapi apabila terjadi sebuah skenario, maka di sini akan berjumlah 135. Lalu perangkat apa saja yang dibutuhin untuk dalam pembuatan perusahaan ini tersebut? Jadi yang pertama sini kita menggunakan router PT dengan tipe 2911. Lalu sini kita menggunakan core switch dengan tipe 2960/24TT. Dan juga di sini kita menggunakan 3 IT switch dengan tipe 2960/24TT. Jadi dalam 3 IT switch ini terdiri sebagai IT switch pertama sebagai utama, IT switch 2 dan 3 sebagai tambahan. Dalam departemen IT-nya, jadi 3 switch dikali 24 port fast Ethernet sama dengan 72 port fast Ethernet. Namun ini sudah cukup untuk 50 perangkat. Lalu di sini kita menggunakan 2 HR switch dengan tipe 2960/24TT. Jadi HR switch satunya ini sebagai utama dan juga HR switch 2 nya sebagai tambahan. Jadi dalam departemen HR-nya ini 2 switch dikali 24 port fast Ethernet sama dengan 48 port fast Ethernet. Namun ini sudah cukup untuk dalam 30 perangkat. Kita menggunakan satu Finance switch dengan tipe 2960/24TT. Jadi dalam departemen Finance ini satu switch dikali 24 port fast Ethernet sama dengan 24 port fast Ethernet. Namun ini sudah cukup untuk 20 perangkat. Dan untuk rancangan topologi ini kita menggunakan jaringan bintang. Jadi yang pertama sini kita menggunakan switch pusat sebagai core SW di tengah. Yang kedua sini kita menggunakan beberapa VLAN atau virtual local area network yang berbeda. Yang pertama sini ada HR VLAN 20 di area hijau, ada VLAN 30 di area merah, ada IT VLAN 10 di area biru, dan ada branch atau cabang baru VLAN 40 di area kuning. Jadi dalam setiap area memiliki rentang alamat IP dan konfigurasi jaringan sendiri. Oke, baik, di sini saya akan memperlihatkan di dalam Cisco Packet Tracer. Jadi untuk yang branch atau cabang baru ini di yang berkotak berwarna kuning, kurang lebih gambarnya seperti ini. Lalu untuk Finance VLAN-nya di sini berwarna merah, dan untuk HR VLAN-nya di sini yang berwarna hijau, dan IT VLAN-nya di sini yang berwarna biru. Kurang lebih ini adalah sebuah topologinya atau rangkaian gambarannya. Baik, untuk penjelasan lebih detail dan juga lanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo teman-teman, nama saya Imade Dwi Darmawan. Di sini saya akan melanjutkan perancangan dari perusahaan Tech Solution. Sekarang kita akan membahas konfigurasi router. Nah, pada router di sini kita akan melakukan konfigurasi sub interface untuk setiap VLAN-nya. Jadi konfigurasi ini memungkinkan router itu sebagai gateway antar VLAN-VLAN lainnya, sehingga perangkat di VLAN yang berbeda dapat berkomunikasi atau terhubung melalui router. Nah, lalu pada switch core sini kita melakukan konfigurasi untuk port terang ke router dan setiap switch departemen. Jadi dilakukannya port terang ke router dari switch core dan port terang juga ke switch departemen IT, HR, dan Finance. Dan untuk konfigurasi pada setiap switch departemen IT, HR, dan Finance itu
membuat dan menavigasikan VLAN setiap departemen. Jadi mengkonfigurasi port pada setiap switch sebagai port terang pada port Fast Ethernet 01 misalnya ke core switch di sini ya. Dan sisanya pada misalnya pada switch departemen itu tersisa port 02 hingga 24 itu dihubungkan sebagai port akses kepada setiap host atau PC pada departemen tersebut. Sekarang pada konfigurasi IP di sini ada 3 departemen ya, IT, HR, dan Finance. Dimulai dengan IT dengan VLAN 10 di sini. Memiliki network address 192.168.13.0 dengan broadcast 192.16.8.13.63. Misalnya pada PC1 kita lihat. Di sini default gateway-nya dengan digit belakang 1, lalu pada IP address digit belakang 2, mulai dari 2 dengan digit belakang subnet max 192 hingga PC terakhir pada PC 50 itu dengan subnet max yang sama 192, default gateway yang sama juga 1, tapi dengan IP address yang berbeda dengan digit nomor 1 untuk PC terakhir atau PC 50. Nah, pada departemen HR di sini itu VLAN-nya 20 dengan network address 192.16.8.13.64, lalu broadcast 192.16.8.13.127. Misalnya pada PC1 di sini pada HR itu default gateway-nya dengan digit belakang 65, dimulai dengan IP address digit belakang 66 dengan subnet mask digit belakang 192 hingga pada PC terakhir di sini. Terakhir di sini dengan di gateway yang sama, IP address PC terakhir PC 30 digit belakang 95 dengan subnet mask masih sama 192. Lalu pada Finance, departemen Finance itu VLAN-nya 30, jumlahnya 20 PC dengan network address 192.168.13.128, broadcast 192.168.13.159. Misalnya pada PC 1 di sini IP address dimulai dengan digit belakang 130 dengan default gateway di belakang 129. Subnet masknya di belakang 224. Hingga PC terakhir itu default gateway 129 sama. Namun pada IP address terakhir PC ke 20 itu digit belakang 149 dengan subnet mask yang sama. Nah, itu dia konfigurasi IP pada setiap departemen di sini ya. Departemen IT, HR, dan Finance. Sekarang kita akan lakukan testing untuk memastikan apakah setiap departemen dari ketiga ini itu terhubung. Ada 2 cara di sini yang saya ketahui itu dengan mengklik PC lalu ke desktop dengan command prompt. Yang kedua itu menggunakan surat di sini bagian atas add simple PDU. Supaya cepat saya akan menggunakan add simple PDU. Nanti indikator akan tertera di bagian kanan bawah sini, bar bawah dengan waktu real time. Misalnya pada departemen IT kita ping ke Finance. Nah, tertera successful. Lalu kita kirimkan Finance ke HR. Nah, successful lagi. Lalu terakhir HR ke IT. Kita coba. Nah, successful. Jadi ketiga departemen ini terhubung dengan baik. Oke, jika terdapat skenario tambahan, misalnya ada tambahan 10 PC, ada 10 perangkat pada departemen IT. Nah, di sini pada IT switch 3 masih tersedia beberapa port.
tersedia untuk 10 PC. Jadi tidak perlu melakukan konfigurasi ulang dari router dan core switch dan IT switch ketiga. Tinggal menghubungkan dan menambahkan IP di sini ya, karena masih masuk ke range hostnya. Berbeda dengan skenario jika menambahkan cabang baru di sini, karena itu akan membutuhkan VLAN baru, misalnya pada IT 10, HR 20, dan VNAND 30. Jadi pada cabang baru kita akan membuat VLAN baru dengan VLAN 40. Dalam kasus ini kita perlu mengkonfigurasikan pada router supaya VLAN itu bisa sebagai jalur gateway-nya, lalu di switch core dikonfigurasikan agar bisa terang, mode terang ke router dan terang ke switch branch atau cabang baru. Lalu pada switch cabang baru di sini kita perlu konfigurasikan juga agar bisa terang ke router dan bisa menyambungkan sebagai port akses kepada perangkat atau host PC-PC-nya di sini. Nah, di sini terdapat 25 perangkat atau 25 PC. Nah, sedangkan switch ini hanya tersedia 23 perangkat, yaitu dari Fast Ethernet 02 hingga 023. Oleh karena itu kita bisa akalin dengan menggunakan port akses gigabit Ethernet. Tapi kita perlu melakukan konfigurasi lagi di switch port pada CLI itu dengan mengkonfigurasikan agar port akses tersebut bisa terdaftar dan bisa terkoneksi kepada PC-PC. Nah, pada cabang baru di sini itu menggunakan network address 192.168.13.160 dengan broadcast 192.168.13.191. Nah, misalnya pada PC1 pada cabang baru itu menggunakan gateway dengan digit belakang 161 sampai ke digit belakang 224 dimulai dengan IP address 162 pada digit belakang hingga pada PC terakhir yaitu 25. Nah, ini menggunakan default gateway yang sama dengan IP address terakhir yaitu 186 pada PC terakhir pada departemen cabang baru yaitu PC ke-25 dengan sampai ke masa sama 2024. Sekarang kita akan melakukan pengetesan apakah 10 perangkat PC ini dari skenario dengan cabang baru juga yang merupakan skenario tambahan bisa terhubung dengan departemen lain. Misalkan kita coba dari 10 PC ini dengan departemen lain, setelah finance successful bisa ya, lalu dengan departemennya sendiri oke successful bisa, lalu dengan finance oke bisa. Terakhir kita coba ke cabang baru. Oke, berhasil di sini ya indikatornya, semua successful. Nah, sekarang kita coba cabang baru ke semua departemen. Misalnya ini cabang baru ke finance successful. Oke. Cabang baru ke HR. Oke, successful. Lalu ke IT. Oke, coba. Oke, coba ya. Oke, successful. Terakhir coba kita ke 10 perangkat baru tadi, ke cabang baru ya. Oke, bisa dilihat sini semua departemen dapat terkoneksi, entah itu dari 10 perangkat baru dari departemen IT dan cabang baru. Jadi semua departemen dan skenario tambahan dapat terhubung dengan baik melalui perancangan ini. Itu dia skenario jika terdapat perangkat baru pada IT departemen 10 PC dan cabang
baru untuk perusahaan Tax Solution. Nah, sekian itu dia rancangan perusahaan Tax Solution dan skenario-skenario yang mungkin terjadi pada perusahaan Tax Solution. Terima kasih.